Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih. Selamat berjumpa dalam permenungan harian kita pada hari Rabu, tanggal 20 April 2022. Saudara-saudari terkasih, setelah bangkit dari kematian, Yesus hendak menunjukkan dan menampakkan dirinya dan memberi bukti yang nyata kepada para pengikutnya, kepada orang-orang yang sungguh setia sebelumnya mengikuti dia. Dalam bacaan hari ini, secara khusus Injil, kepada kita dikisahkan tentang cerita dan peristiwa yang terkenal itu, yakni penampakan diri Yesus yang datang berjumpa dengan dua murid yang hendak pulang ke Emmaus. Dalam kisah tentang perjalanan dua murid ke Emmaus ini, dikisahkan bahwa Yesus datang menjumpai mereka. Dia berjalan bersama dengan mereka dan bertanya apa yang sedang mereka percakapkan. Kedua murid itu tidak sungguh menyadari, tidak sungguh mengetahui bahwa yang datang berjalan bersama mereka adalah Yesus sendiri. Mereka tidak mengenal karena seolah-olah ada yang menghalangi mata mereka, dan mereka akhirnya tidak mengenal Yesus. Sesungguhnya Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, yang menjadi penghalang itu adalah suasana hati dan pikiran mereka. Setelah peristiwa penyaliban Yesus, murid-murid dan orang-orang yang sebelumnya percaya kepadanya mengalami kesedihan, ketakutan, kekesalan, dan kekecewaan. Suasana hati ini juga terjadi dalam diri kedua murid yang hendak pulang ke Emmaus. Mereka sedih, mereka takut, kesal, dan kecewa karena guru mereka harus mati. Kemudian dalam perjalanan selanjutnya pada sore hari, ketika waktunya mereka harus berhenti dan beristirahat, kedua murid itu mengajak Yesus untuk bersama-sama beristirahat di suatu rumah. Yesus kemudian mengikuti ajakan mereka, dan pada saat makan malam, Yesus mengambil roti, mengucap syukur, dan memecah-mecahkan roti itu serta membagikannya. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, tindakan ini sungguh cepat menyadarkan kedua murid itu bahwa yang ada bersama mereka adalah sungguh Yesus yang sudah bangkit. Sebab dengan melihat tindakan mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecah, dan membagikannya, kedua murid langsung diingatkan tentang peristiwa perjamuan malam terakhir bersama Yesus. Namun ketika mereka mulai sungguh menyadari dan percaya yang bersama mereka adalah Yesus yang bangkit, Yesus menghilang dari hadapan mereka. Melihat peristiwa itu dan mengalami peristiwa itu, kedua murid sungguh bersukacita pulang ke Yerusalem menjumpai ke-11 murid yang lain. Di sana mereka berjumpa dengan ke-11 murid dan murid-murid itu memberi kesaksian pula bahwa Simon juga berjumpa dengan Yesus yang bangkit. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, dari kisah ini kita bisa bermenung dan mengambil makna untuk kita hidupi, yakni supaya kita tidak tinggal dalam kekecewaan-kekecewaan, kekesalan-kekesalan, dan juga ketakutan-ketakutan yang berlebihan atau mungkin juga kesedihan. Sebab sikap batin, sikap hati, dan pikiran seperti ini bisa saja mengaburkan banyak hal. Dan yang harus menjadi terang bagi kita adalah Yesus adalah Tuhan yang bangkit. Dia menerangi segala sesuatu dan akan menyelamatkan semua orang yang percaya kepadanya. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, dalam bacaan pertama hari ini dikisahkan bahwa
Setelah para murid dan para rasul yakin dan sungguh percaya bahwa Yesus bangkit mengalahkan kematian melalui penampakan-penampakan dan perjumpaan mereka dengan Yesus yang bangkit, mereka pergi dan mewarta dengan gigih, dengan yakin dan kuat. Seperti Petrus dan Yohanes pergi ke bait Allah untuk mewartakan tentang iman mereka, tentang kebangkitan Yesus. Saat itu mereka berjumpa dengan seorang lumpuh yang sudah puluhan tahun tidak bisa berjalan karena penyakit itu. Kemudian Petrus dan Yohanes menjumpai dia dan mengatakan, "Emas dan perak tidak ada pada kami, tetapi dalam nama Yesus Kristus yang wafat dan bangkit itu, kami mengatakan berjalanlah." Saat itu si lumpuh akhirnya dibantu oleh Petrus dan Yohanes dan dia sembuh dari kelumpuhannya. Mujizat terjadi. Si lumpuh berjalan, bersukacita, bergirang, dan mengikuti Petrus dan Yohanes. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, dari sini juga kita bisa mengambil permenungan bahwa mari mengimani Yesus dengan sungguh dan mari juga melayani, mewartakan Yesus kepada semua orang supaya semakin banyak orang bersukacita, bergembira, dan disembuhkan. Jangan hadir untuk mewartakan diri sendiri, tapi bawa dan wartakanlah nama Yesus, maka kita yakin akan semakin banyak mujizat yang terjadi, baik melalui perkataan kita maupun teladan hidup yang kita lakukan. Semoga Tuhan memberkati. Amin.